Bayangkan sebuah perusahaan e-commerce besar yang sedang menikmati puncak kesuksesannya. Promo besar-besaran baru saja diluncurkan, dan ribuan transaksi terjadi setiap menitnya. Tapi kemudian, sebuah notifikasi datang. Error in payment processing. Awalnya, hanya 1 atau 2 transaksi yang gagal. Namun, dalam hitungan menit, masalah kecil ini menyebar ke seluruh sistem. Transaksi virtual account tertahan, pelanggan mengeluh, dan angka kerugian terus melonjak. Dalam satu malam, perusahaan kehilangan miliaran rupiah. Ini bukan sekadar cerita imajinasi. Ini adalah kenyataan yang pernah dialami banyak perusahaan, hanya karena satu hal, kesalahan dalam menangani error pada sistem yang kompleks. Dari transient error seperti koneksi yang putus hingga bug pada proses deserialisasi data, masalah ini bisa menghantui perusahaan manapun yang tidak siap. You are not prepared. Tapi apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk mencegah bencana seperti ini? Bagaimana prinsip seperti retry with exponential back-off, dead letter events, hingga circuit breakers dapat menjadi tameng bagi bisnis Anda? Dalam video ini, kita akan membahas cara membangun sistem yang tidak hanya bertahan dari error, tetapi juga siap menghadapi skenario terburuk. Karena di dunia transaksi digital, setiap detik adalah uang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Sobat-sobat dari Not Legend Programmer, seperti biasanya dengan saya, Kang Legend. Di kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai microservices. Kita kembali dulu ke dunia nyata, dikarenakan ada satu hal yang penting dalam microservice yang saya harus jelaskan, terutama membantu teman-teman saya di kantor yang tengah memigrasi dari monolit kita ke microservices. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membuat video atau menjelaskan sebuah topik kepada teman-teman semua, yaitu judulnya cara handle error pada microservice. Yuk kita bersama-sama ikuti. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai daftar isi dari video kita kali ini. Dengan teman-teman mengetahui daftar isi yang ada di dalam video kita kali ini, teman-teman dapat fokus dan memilih bagian mana yang memang teman-teman ingin fokuskan untuk dipelajari. Akan tetapi, saya sendiri secara pribadi menyarankan teman-teman semua untuk bisa mempelajari atau memahaminya dari awal sampai akhir, sehingga teman-teman semua tidak salah paham atau tidak ada pemahaman yang salah dikarenakan informasi yang teman-teman dapatkan tidak komprehensif. Maka apabila teman-teman bisa mempelajari atau memperhatikan penjelasan saya dari awal sampai akhir, itu adalah sebuah hal yang sangat bagus. Oke, kita akan awali penjelasan kita kali ini dengan penjelasan mengenai pengertian dari error handling itu seperti apa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ke teman-teman semua di bagian kedua, yaitu prinsip-prinsip utama yang harus kita miliki atau yang harus kita pahami ketika kita melakukan penanganan pada sebuah error. Ketiga, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai jenis-jenis error yang sering terjadi dan suka terjadi
baik itu pada sistem monolit ataupun pada sistem microservice. Tentunya kita akan menjelaskan lebih fokus pada jenis error yang sering terjadi pada microservice arsitektur. Selanjutnya, keempat, teman-teman, saya akan menjelaskan juga mengenai penanganan transien dari error. Yang jelas, ini adalah error yang sering terjadi pada microservice. Selanjutnya, kelima, kapan waktunya kita harus melakukan retry atau pencobaan eksekusi ulang sebuah fungsi atau sebuah metode. Keenam, setelah kita tahu kapan harus retry dan kapan kita disarankan tidak boleh melakukan retry, saya ingin menjelaskan juga kepada teman-teman semua ya sedikit demo kode dan penjelasan yang mewakili materi-materi yang telah saya sampaikan tadi. Selanjutnya, ketujuh adalah kesimpulan. Ya, kita coba ambil kesimpulan dari penjelasan pada video kita kali ini supaya teman-teman lebih paham dan lebih bisa diingat oleh teman-teman semua. Selanjutnya, terakhir kita akan bicara apa selanjutnya setelah penjelasan mengenai error handling pada microservice ini. Kenapa? Karena kalau kita berbicara mengenai error handling, ini materinya cukup sangat luas, ya, apalagi berbicara mengenai error handling pada microservice. Sehingga tidak cukup satu video, ya, kita menjelaskan. Jadi nanti akan ada video-video selanjutnya yang berhubungan dengan error handling ini. Baik, teman-teman, kita mulai penjelasannya ya. Kita awali dengan pengertian dari error handling itu seperti apa. Oke, yang dimaksud dengan error handling ya teman-teman, ini merupakan cara untuk mengantisipasi, untuk mendeteksi dan menyelesaikan kesalahan dalam pemrograman. Aplikasi yang baik seharusnya dapat mencegah kesalahan yang muncul, ya, jika dimungkinkan, memulihkan dari error tanpa harus menghentikan aplikasinya atau softwarenya, atau jika terjadi error yang sangat kritis atau error yang benar-benar mengganggu kerja dari sistem kita, maka program itu harus dapat secara elegan menghentikan proses dan mencatat informasi error tersebut ke dalam media penyimpanan. Nah, mencatat error dalam format yang standar ini cukup sangat penting dikarenakan pasti suatu saat setelah error tersebut terjadi, kita akan membutuhkan informasi mengenai error tersebut supaya kita bisa melakukan evaluasi, supaya kita bisa melakukan analisis tentang apa yang terjadi, ya kesalahannya itu terjadi seperti apa, sehingga dengan informasi tersebut kita bisa melakukan penyelesaian atau kita bisa men-solve problem yang muncul tersebut. Dan perlu diperhatikan juga pada teman-teman semua bahwa kita itu harus bisa menyediakan sebuah tool atau cara kita tetap bisa mengakses ke production, artinya mengetahui catatan log error tersebut, tetapi tanpa harus kita langsung masuk ke servernya. Artinya kita harus mempunyai tool yang memungkinkan bisa kita mengetahui catatan atau log error tanpa harus masuk ke servernya secara langsung. Nah, untuk pencatatan error ini banyak ya, banyak tool-tool yang bisa kita gunakan, yang bisa kita
install dan bahkan bisa kita sewa juga. Oke, jadi error handling itu adalah proses antisipasi, deteksi, dan resolusi kesalahan dalam pemrograman. Nah, selanjutnya ya teman-teman, penanganan error handling baik pada monolit atau pada sistem microservice itu merupakan salah satu upaya agar software kita tetap berjalan dengan baik. Nah, akan tetapi teman-teman, umumnya penanganan error pada monolit arsitektur itu ternyata lebih mudah dilakukan kalau dibandingkan dengan penanganan error pada sistem terdistribusi atau tepatnya pada sistem microservice. Pada monolit, menangani error itu dapat dilakukan secara langsung ke inti permasalahan. Nah, sedangkan pada microservice, kita tidak bisa hanya mengandalkan permasalahan umum yang dilakukan pada monolit arsitektur tadi, artinya kita langsung solve problemnya atau bugnya secara langsung. Kenapa? Karena pada sistem microservice bahwa sistem kita itu sudah bukan hanya satu server saja, tetapi sudah terdiri dari banyak instan, ya, banyak service, tentunya banyak server. Dengan demikian, maka kompleksitasnya menjadi meningkat dan bisa timbul masalah baru. Salah satunya adalah konektivitas antar service, ya, karena satu service dengan service lainnya itu kan dihubungkan lewat network, maka network ini akan banyak berpengaruh terhadap konektivitas antar service tersebut. Lalu sangat mungkin saja muncul latensi yang jauh dari yang diharapkan. Jadi latensinya bisa sangat meningkat tinggi dikarenakan tadi servisnya terpisah dan dimungkinkan satu servis ini banyak berhubungan dengan servis-servis yang lainnya. Lalu tantangan lainnya, tantangan yang terberat dalam microservice yaitu blocking proses. Nah, dengan adanya masalah-masalah baru ini, maka penanganan error pada microservice jauh lebih susah daripada penanganan error pada monolith system. Pada microservice juga kita tetap ada penanganan error seperti yang kita dilakukan pada monolith, plus error-error yang bersifat tadi ya, bersifat karena dimunculkan oleh jaringan. Jadi penyelesaian atau handling error pada microservice memiliki tingkat yang lebih sulit daripada penanganan error pada sistem monolith. Selanjutnya, teman-teman, kunci keberhasilan dari penanganan error pada microservice sebenarnya itu cukup sangat sederhana ya. Kita cukup fokus di 3 hal ini ya. Pertama, tetaplah kita keep it simple and stupid. Jadi teman-teman harus bisa melakukan atau menyelesaikan error handling yang nanti muncul sedemikian rupa sehingga solusi yang kita buat itu sederhana. Jadi teman-teman tidak perlu membuat solusi yang sangat canggih-canggih ya, yang sangat memerlukan teknologi-teknologi tinggi. Teman-teman cukup fokus di pembuatan solusi yang sebisa mungkin sangat simpel, bahkan benar-benar fokus pada problematika yang dihadapi. Itu pertama, jadi keep it simple and stupid, atau dikenal dengan KISS principle.
Kedua, ini perlu dipahami juga dan dimengerti juga. Kita sebisa mungkin ketika menangani sebuah error yang sangat besar atau kompleks, maka cobalah kita memikirkannya atau memikirkan sebuah pendekatan yang dikenal dengan istilah divide et impera. Jadi kita coba pilah-pilah, kita coba atur, atau kita coba breakdown dari error tersebut, sehingga kita bisa menyelesaikan error yang besar tadi dengan cara menyelesaikan errornya sebagian demi sebagian. Ketiga, sekali lagi, teman-teman disarankan fokus pada penanganan error sederhana tetapi berkelanjutan. Intinya kita continuous improvement dan continuous learning terhadap error-error yang muncul tersebut. Apabila kita telah melakukan 3 prinsip utama ini, saya rasa maka sistem Anda akan semakin lama, semakin stabil, dan semakin berkurang error yang ada atau yang dimiliki oleh sistem software kita. Hampir semuanya, bahkan bisa mencapai 99%, kita sebagai para programmer dan software developer mengetahui dan memahami error ini bisa kita kelompokkan ke dalam 2 kelompok besar berdasarkan fase dari error tersebut terjadi atau berdasarkan fase dari kode kita dibuat dan dieksekusi. Satu, kita memahami jenis error yang namanya compiling time error. Kedua adalah error yang muncul ketika kode kita dieksekusi atau runtime error. Nah, 2 jenis error ini merupakan 2 jenis error yang ya di bangku perkuliahan juga kita sudah dan pasti mendapatkan informasi mengenai jenis error ini. Bahkan pekerjaan kita sebagai software developer rata-rata di atas 70% adalah melakukan fixing terhadap error jenis compiling time error dan runtime error. Nah, akan tetapi teman-teman, di dunia nyata terdapat satu lagi kelompok error yang mungkin jarang diketahui, ya, sedikit sekali yang memahaminya, yaitu pengelompokan error berdasarkan durasi dan sifat error tersebut terjadi. Kita bisa mengelompokkan ke dalam 2 kelompok besar berdasarkan durasi atau sifatnya. Satu adalah transient error, kedua adalah non-transient error. Nah, 2 kelompok error inilah yang akan kita jelaskan di video kali ini. Saya tidak akan menjelaskan mengenai jenis error yang pertama, ya, compile time error dan runtime error, karena itu sudah banyak dibahas dan bukan merupakan fokus penjelasan kita saat ini. Jadi kita akan fokus di penjelasan transient error dan non-transient error. Nah, 2 jenis kelompok error inilah yang akan mengakibatkan atau akan banyak nanti berpengaruh terhadap jalannya software atau aplikasi kita. Kalau yang tadi, yaitu sudah saya yakin setiap para programmer sudah memiliki pengetahuan bagaimana cara handle atau cara melakukan fixing untuk jenis error berdasarkan compile dan runtime error. Oke, kita kembali ke sini ya. Yang dimaksud dengan transient error ini adalah jenis error yang sifatnya itu sementara dan kadang terjadi, kadang tidak, bahkan kita susah untuk memprediksi jenis error ini terjadinya kapan. Nah, rata-rata error transient error ini
muncul diakibatkan oleh kondisi-kondisi dari sistem atau kondisi-kondisi dari resource kita, termasuk kondisi CPU, kondisi memori, ya, kondisi penyimpanan seperti hard disk, dan kondisi network atau jaringan yang digunakan. Nah, contoh real adalah misalkan koneksi timeout atau koneksi gagal atau service dari server kita yang mengalami gangguan dikarenakan overload sehingga dia tidak sanggup lagi untuk mengeksekusi beban yang masuk lebih banyak. Contohnya lagi, salah satunya adalah jaringan yang sering terputus atau jaringan yang sering terputus-putus. Jadi, transient error ini bersifat intermittent. Dan berita kurang bagusnya bahwa transient error ini merupakan jenis error yang sangat berbahaya. Bahkan saya menyebut sebagai jenis appeal error. Dikarenakan untuk sistem microservice, jenis error ini kebolehjadian munculnya itu sangat tinggi. Berbeda dengan sistem yang monolit. Transient error ini memiliki probabilitas yang cukup rendah untuk terjadi. Pada microservice, seperti teman-teman tahu bahwa dalam satu sistem akan terdiri banyak service, lalu terdiri banyak database, serta satu service dengan service yang lainnya berhubungan lewat jaringan komputer atau network. Nah, oleh karena itu, ketika terlalu banyak komunikasi, maka kemungkinan kesalahan-kesalahan ini menjadi lebih tinggi. Gagal koneksi, ya, lalu database yang berat karena terjadi misalkan blocking proses, sehingga request yang masuk itu sementara waktu tidak bisa memberikan respon atau tidak bisa mengeksekusi request yang masuk. Nah, inilah jenis error yang harus kita perhatikan khususnya pada sistem terdistribusi atau pada microservice. Nah, kita sebenarnya memang bisa melakukan preventif ya dengan cara yang tradisional, yaitu kita menjaga availability ya, tingkat availability dari sistemnya setinggi mungkin. Misalkan 99,9. Tetapi untuk sistem yang sudah microservice, maka apabila kita menginginkan sistem kita 99,9% ya availability-nya, ini harus membutuhkan availability yang lebih tinggi untuk service-service yang ada di posisi lebih belakang. Maksudnya gini, kalau dari depan user itu menghit misalkan memberikan meminta request pertama ke service A dan kita menginginkan service A ini tingkat availability-nya 99,9, maka apabila service A ini membutuhkan informasi, dia mengakses service B dan service C, service B dan service C ini agar service A availability-nya 99,9%, maka B dan C tingkat availability-nya harus lebih tinggi lagi, misalkan 99,99%. Begitu seterusnya, sampai ke service yang ada di bagian belakang. Nah, ini adalah suatu hal yang cukup sangat sulit. Kenapa? Karena pertama, sangat mahal untuk kita bisa menyediakan resource dengan tingkat availability yang 99,9999% gitu ya. Karena kan tadi cascading terus-terusan ke belakang. Kedua, teknik pemrogramannya juga dengan mensyaratkan kita memiliki tingkat availability yang sangat tinggi, 99,9999 itu menggunakan teknik pemrograman yang cukup berbeda ya. Salah satunya ya tentu harus menggunakan event driven arsitektur,
harus menggunakan asinkronus dan non-blocking proses. Nah, di semuanya itu, walaupun telah menggunakan misalkan tadi ya, asinkronus, telah menggunakan EDA, tetap transient error ini tidak bisa dihindari. Dengan demikian, maka kita harus tahu bagaimana cara menghandle atau cara solving ketika jenis transient error ini terjadi. Oke, jadi itu adalah jenis error yang intermittent. Itu jenis ke-1. Kedua, ini adalah jenis error non-transient. Dan ini adalah jenis error yang memang umum terjadi ya. Biasanya di sistem monolit, ini adalah jenis error yang sering muncul. Dan jenis error inilah yang nanti berhubungan dengan tadi error-error klasifikasi pertama, yaitu di runtime error. Nah, jenis non-transient error ini sifatnya itu akan selalu muncul atau berulang dan dia tidak bisa solve secara otomatis. Artinya kita harus melakukannya secara manual. Dibutuhkan effort untuk melakukan fixing ketika jenis non-transient error ini muncul. Nah, akan tetapi bagusnya ketika kita telah memfixing kesalahan non-transient error atau bug dari non-transient error ini, maka jenis error ini tidak akan muncul kembali. Kenapa? Karena kita telah melakukan fixing terhadap jenis error ini. Ya, contohnya adalah yang umum bug gitu ya. Bisa logic bug ataupun mungkin business process bug. Dan salah satunya lagi adalah misalnya masalah serialisasi dan deserialisasi terhadap data. Jadi, teman-teman, itu adalah klasifikasi error yang perlu kita ketahui khususnya pada sistem microservice. Transient error yang sangat-sangat berbahaya. Kedua, non-transient error. Oke, nah selanjutnya mungkin dari kita semua bertanya-tanya. Jadi bagaimana caranya menangani transient error ini? Tadi disebutkan bahwa transient error ini adalah sebuah jenis error yang tidak bisa dihindari, yang akan selalu muncul, tetapi memiliki sifat yang sangat berbahaya, yaitu kita tidak tahu kapan dia munculnya. Artinya kita harus melakukan antisipasi ketika muncul, apa yang harus dilakukan supaya proses yang dilakukan atau proses yang terjadi di software kita tetap bisa dieksekusi walaupun pernah terjadi transient error ini. Nah, satu-satunya cara untuk bisa menghandle transient error ini, ya kita harus melakukan retry atau harus melakukan eksekusi ulang terhadap function atau metode yang harus berjalan tetapi tidak berjalan dikarenakan adanya transient error ini. Nah, sederhana sih, tetapi pada implementasinya ternyata banyak yang harus kita perhatikan. Oke, jenis dari retry ini yang pertama, yang ya ini mungkin retry yang paling mendasar lah ya, yang banyak dilakukan, yaitu kita melakukan retry atau eksekusi ulang segera. Jadi sistem mencoba ulang operasi yang gagal tadi tanpa ada penundaan, tanpa ada parameter-parameter lainnya. Jadi error terjadi, misalkan ketika di hit, service-nya memberikan informasi timeout atau memberikan informasi service-nya tidak bisa di-reach gitu ya, unreachable, maka kita langsung melakukan pencobaan retry atau pengulangan request tadi. Nah, ini cocok untuk kegagalan yang sementara dan diperkirakan bisa cepat selesai.
Ini retry yang sangat primitif dan ya kurang untuk disarankan untuk dilakukan ya, karena di dunia nyata jenis error ini ya tadi susah untuk diprediksi, dan retry segera ini belum tentu bisa menjadi solusi, bahkan mungkin bisa memunculkan problematika di apa problematika tambahan. Kedua adalah kita melakukan retry dengan interval yang tetap ya. Tadi ketika ada error, transient error, kita langsung melakukan retry, tetapi kan bisa saja si servisnya itu masih problem, sehingga satu kali retry ya tidak bisa memberikan apa, tidak menjadikan solusi. Berarti kita harus melakukan retry lagi. Nah, retry-nya ini supaya memang ada jeda waktu, maka diberikan interval. Jadi retry dilakukan dengan penundaan tetap di antara setiap percobaan. Misalkan percobaan pertama gitu ya, lalu menunggu 5 detik, lakukan lagi percobaan kedua, nunggu 5 detik lagi percobaan ketiga, dan seterusnya sampai satu kondisi tertentu ya. Nah, ini berguna dalam situasi di mana sistem memerlukan stabilitas untuk menyelesaikan operasi. Jadi, yang retry dengan interval waktu ini lebih baik daripada retry tadi yang pertama. Jadi, langsung retry. Kalau ini kan retry, masih problemnya muncul, tunggu 5 detik, retry lagi. Kalau masih problem, tunggu lagi 5 detik baru eksekusi ulang. Jadi, ada jeda waktu. Nah, yang satu dengan yang dua ini tetap kita harus ada batasan. Nanti akan kita bahas ya. Kenapa? Karena ada hal-hal tentu yang harus kita perhatikan juga. Jadi kita tidak bisa retry forever sampai misalkan mendapatkan respon yang benar gitu ya. Nah, itu tidak bisa karena hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan juga. Yang jelas, retry segera dan retry dengan interval tetap, kita harus tetap ada batas maksimum dari retry itu berapa kali. Nah, ketiga, ini adalah retry dengan apa istilahnya itu ada eksponensial backup plus jitter. Nah, yang dimaksud dengan eksponensial backup itu tadi ya, yang nomor 2, retry dengan interval tetap. Jadi, ketika di hit, dia backup dulu, mundur dulu, nunggu gitu ya, sekitar beberapa detik baru masuk lagi. Tetapi yang ketiga, ini ada tambahan. Kita menggunakan namanya itu jitter. Ya. Kalau yang nomor 2 itu kan backup-nya sama 5 detik 5 detik. Nah, yang ketiga ini backup-nya eksponensial. Maksud eksponensial tuh gini, pertama nunggu 5 detik, kedua nunggu menjadi 10 detik, kedua nunggu menjadi 15 detik, 20 dan seterusnya. Nah, ini kan supaya apa? Supaya semakin lama biasanya kan ada jeda waktu yang cukup lumayan banyak. Nah, kenapa membutuhkan jitter? Nah, ini dikarenakan teman-teman mungkin ada hal yang lupa bahwa dalam sistem microservice ya, satu instan itu kan satu service itu bisa banyak instan ya kan, karena dibuat capability-nya tinggi. Jadi satu service itu bisa 2, bisa 3, bisa 4 server yang sama. Nah, kalau nanti semuanya bareng mengeksekusi walaupun menggunakan interval yang tetap atau menggunakan eksponensial backup, tetapi nanti ini akan mengakibatkan semua service menghit dalam interval yang sama. Misalkan kita ada 5 service ya, A, B, C, D, lalu dia menggunakan eksponensial backup. Nah, ketika problem, maka kelima-limanya ini akan berbarengan menghit service yang lagi problem tadi.
Apalagi kalau lebih banyak, berarti kan semakin banyak. Nah, ini justru bukannya memberikan napas kepada si servernya untuk bisa menyiapkan resource, tetapi ini langsung membebani service tadi dengan beban yang cukup tinggi. 5 misalkan berbarengan, bahkan satu service ada 5 lagi, berarti 25 request terjadi bareng. Nah, ini suatu hal yang bukan baik, bahkan akan membuat si service yang lagi problem menjadi down lagi. Kenapa? Karena langsung di-hit banyak. Dan ini yang sering terlupakan. Retry-nya sudah betul, back off-nya sudah ada, ya, udah bagus, tetapi lupa bahwa sistem microservice itu satu service bisa di-hit oleh banyak service, dan dalam satu service tuh bisa banyak cloningan. Sehingga ya menjadi berat. Nah, salah satu solusinya adalah menambahkan jitter. Jitter ini adalah sebuah number, bisa random ya, sifatnya random, sehingga apa? Sehingga setiap service itu, walaupun nanti sudah ada exponential backup, ada plus ditambahkan jitternya. Misalkan plus 3, plus 4, plus 5 gitu kan. Nah, ini random pada setiap service atau pada setiap server. Nah, akibatnya server satu dengan server yang lain nanti akan mengeksekusi service yang lagi problem tadi dengan jeda waktu yang random masing-masing. Akibatnya untuk kehidupan si server yang lagi down tadi ya lebih enak gitu ya. Yang satu ngehit 2 detik pertama, yang satunya lagi di detik ketiga, yang satunya lagi di detik 10. Akibatnya ya servisnya itu ketika naik, dia tidak akan shock mendapatkan beban yang langsung tinggi. Ya, jadi manfaat eksponensial backup plus jitter adalah mengurangi tabrakan retry, ya. Jadi mengurangi beberapa klien mengirim data secara bersamaan, lalu mencegah overload lagi. Membantu mengurangi tekanan pada sistem, terutama saat menghadapi lonjakan permintaan atau masalah skalabilitas. Jadi ini yang perlu diperhatikan adalah retry yang mana yang teman-teman harus gunakan. Saya sarankan retry dengan eksponensial backup plus jitter itu pilihan yang harus kita pilih utamakan. Selanjutnya, kita bahas mengenai batasan percobaan ulang. Nah, tadi kan telah disampaikan, baik itu untuk retry segera, retry dengan interval tetap, ataupun retry dengan eksponensial backup dan jitter, kita harus tetap memiliki batasan percobaan ulang. Jangan sampai tidak ada batasan. Jadi kita looping terus sampai menunggu ada respon yang benar. Itu jangan. Kenapa? Karena sistem kita itu sekali lagi kita tidak tahu kapan dia benar atau kapannya akan problemnya itu hilang gitu ya. Maka jumlah maksimum pencobaan ulang ini bagus untuk menjaga efisiensi dari sistem supaya sistemnya tidak jadi overload, jadi terus-terusan looping melakukan retry. Oke, jadi harus ada jumlah maksimum percobaan ulang ya. Tindakan setelah maksimum tercapai apa? Jadi misalkan kita menentukan maksimumnya itu 5 gitu ya. Kita telah coba pertama, lalu nunggu misalkan 5 detik, nunggu 15 detik, nunggu 25 detik gitu kan sampai 5 kali. Ternyata masih ada. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kita pertama harus mencatat kesalahan di log. Artinya harus dicatat bahwa kita telah melakukan retry sampai batas maksimum, tetapi servisnya masih problem. Nanti ini digunakan untuk apa? Untuk kita mengevaluasi dan menganalisis. Jadi kita tahu ini sumbernya masih
terjadi problem, belum tersolve. Nah, selanjutnya ketika maksimum terjadi, kita memicu peringatan misalkan kepada admin atau sistem administrator bahwa ada proses retry yang tidak kunjung berhasil. Nah, ini memberikan notifikasi ini penting supaya sebagai penjaga gawang gitu ya, kita tahu wah ini ada problem sehingga kita langsung melakukan antisipasi mitigasi yang diperlukan. Lalu kita juga mengambil langkah alternatif ya, seperti memberitahu pengguna tadi tentang kegagalan, atau bisa juga beralih ke layanan cadangan atau alternatif. Jadi ketika problemnya berjalan terus, maka kita punya fallback mechanism. Jadi pindah ke servis mana yang memungkinkan dia bisa berjalan. Atau setidaknya memberikan informasi kepada user bahwa sistem kita lagi problem. Jadi kalau sistem kita lagi problem tuh jangan sampai dibiarkan. Cuma ada notifikasi error gitu aja. Itu kan kurang bagus. Lebih baik kita dialihkan ke misalkan ke static page yang memberi informasi ke user atau ke klien bahwa sistem kita lagi bermasalah. Jangan takut karena proses perbaikan akan sedang dilakukan. Itu kan lebih enak dan lebih menenangkan si usernya. Oke, jadi itu batasan percobaan ulang dan langkah apa saja tindakan setelah maksimum tercapai. Nah, selanjutnya selain batasan yang diperlukan, kita juga harus melakukan penanganan terhadap kesalahan tadi. Kenapa? Karena sistem yang baik itu kan ketika terjadi permasalahan, harusnya dia bisa men-solve problemnya itu secara otomatis. Nah, kalau terjadi batasan percobaan ulang sudah di-reach, sudah tercapai, maka penanganan kesalahannya tadi, selain memang kita menuliskan di log, kita harus menuliskan misalkan di database, jenis errornya apa, lalu proses apa yang error, inputan datanya apa, lalu kapan terakhir dia error. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya nanti kita punya scheduler untuk melakukan eksekusi lagi, tetapi dengan jeda waktu yang lebih lama. Misalkan 1 jam sekali, 2 jam sekali gitu ya, atau sehari sekali. Sehingga ketika sistemnya sudah benar-benar diperbaiki ya, jadi errornya itu bukan hanya transient, tetapi misalkan karena down dan lain-lain, itu kan butuh manual. Nah, ketika servisnya sudah jalan lagi, maka apabila kita memiliki mekanisme yang schedule percobaan ulang lagi, maka sistem akan otomatis mengeksekusi error yang tadi, yang gagal oleh retry pertama gitu ya, dieksekusi oleh scheduler untuk memperbaiki. Jadi kita harus menyediakan di database data-data yang memungkinkan kita bisa melakukan scheduling untuk mengeksekusi proses tadi yang muncul. Ini adalah salah satu teknik yang terbaik yang bisa kita lakukan sehingga ya kita yakin setelah kita memperbaiki sistem ketika sudah berjalan, maka yang error-error tadi bisa dilakukan. Jadi tidak butuh melakukan manual. Misalkan kita input ke database di production yang merupakan hal yang sangat harus dijauhi gitu ya. Nah, selain kita melakukan tadi pencatatan di database, lalu ada scheduler, kita juga bisa menyediakan sebuah API untuk mengeksekusi secara manual. Misalkan kita karena urgensi ketika sistemnya sudah benar, lalu ada permintaan ini harus segera dieksekusi daripada kita menunggu misalkan 1 jam lagi atau menunggu esoknya hari, kita punya API manual untuk mengeksekusi proses yang gagal tadi. Artinya kita ngambil ke data log di database tadi, inputan datanya apa saja, eksekusi ulang. Nah, ini bisa dilakukan untuk hal-hal yang sangat urgent. Tentunya API ini karena bersifat backdoor harus ada level approval yang
benar. Jadi tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Jadi harus ada approval bertingkat sampai ke orang yang benar-benar berwenang boleh mengeksekusi backdoor tadi. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan data cache juga, ya teman-teman. Jadi ketika semuanya ini sudah problem gitu kan, di retry tadi sudah problem, salah satunya kita juga bisa menggunakan data cache kalau memang kita hanya membutuhkan menampilkan data. Jadi kita menggunakan data cache juga bisa digunakan sebagai alternatif. Atau keempat, kita bisa menurunkan fungsionalitas layanan, teman-teman. Jadi istilahnya ini yang disebut tadi fallback. Jadi ketika problem beberapa layanan misalkan mati, maka kita bisa menurunkan layanan, menurunkan fitur, mengurangi ya fallback tadi dan memberikan informasi ke user bahwa sistem kita lagi maintenance dan layanan-layanan ini yang bisa tersedia. Jadi tidak semua tidak semua harus ditutup atau semuanya problem. Kita bisa mengurangi layanan step by step gitu ya, memungkinkan minimal layanan masih tersedia. Dan ini adalah cara-cara untuk menjaga user experience dari klien kita tetap baik. Oke, selanjutnya dalam menurunkan fungsionalitas layanan, ya ini memastikan pelanggan pengguna tetap berlanjut meskipun dengan keterbatasan. Jadi inilah yang harus dilakukan teman-teman ketika terjadi transient error ini. Nah, rata-rata yang terjadi adalah ketika transient error kita tidak punya retry, kita tidak punya backup policy, kita tidak punya fallback mechanism. Akibatnya semuanya problem, kliennya marah gitu kan karena tidak kunjung benar. Lalu ketika kita mau ngeproses memperbaikinya juga bingung, lognya tidak ada, lalu harus manual gitu ya, sehingga ya tadi mengakibatkan user kita lari dari sistem kita. Kenapa? Karena ada kesalahan penanganan terhadap error. Itu masih mending ketika hanya usernya hilang. Tetapi karena transient error ini bisa saja kasusnya adalah terjadi di masalah payment. Jadi di sistem kitanya memang problem, ternyata request ke bankingnya itu telah dilakukan. Itu kan kita rugi gitu ya. Di sistem kitanya error, tidak masuk, tetapi debit ke perbankan telah dieksekusi. Atau sebaliknya, kita rollback tetapi di perbankannya tidak rollback. Dikarenakan salah satunya penanganan transient error ini tidak kita lakukan dengan benar. Jadi itu teman-teman penanganan transient error yang harus kita pahami dan harus kita rencanakan. Oke, selanjutnya teman-teman, saya coba jelaskan kepada teman-teman dengan grafik bantuan gambar apa yang tadi telah saya jelaskan ya, supaya membantu pemahaman teman-teman lebih dalam lagi dan lebih paham lagi. Pertama, ini adalah diagram untuk membandingkan antara sebuah proses yang memiliki retry mechanism dengan sistem yang tidak memiliki retry. Ini contohnya adalah misalkan dari depan user homepage gitu ya. Bisa dari browser ataupun mungkin bisa saja ini satu service yang menghandle homepage misalkan ya, dia merequest ke user rekomendasi. Nah, lalu ketika terjadi request tersebut ternyata si server user rekomendasi service ini lagi problem. Dia misalkan ada reboot dan lain-lain gitu ya, maka akan memberikan respon misalkan koneksi ditolak gitu ya, connection request error. Nah, kalau yang memiliki retry maka dia akan request lagi ya, retry request lalu
di sini sistemnya sudah benar, maka dia memberikan informasi data yang dibutuhkan. Sukses dan responnya diberikan. Ini kan berarti lebih aman gitu ya, daripada kita memberikan informasi ke user, maaf, servis kami lagi bermasalah, silakan Anda coba ulang lagi. Nah, ini kan salah satu pendekatan UI UX yang kurang bagus gitu ya. Teman-teman menginformasikan ke user bahwa sistem kita itu sering down gitu kan secara tidak langsung. Nah, kalau ada dengan retry, maka sebenarnya di sistem kita ada masalah, tetapi user itu benar-benar dia tidak tahu bahwa sebenarnya di belakang itu udah ada retry sekali, 2 kali, 3 kali. Ini kan lebih bagus daripada kita memberikan kenyataan problematika di server kita. Nah, perbandingan kedua adalah yang ini nih. Ini tidak ada retry lagi. Request problem ya. Misalkan di sini disebutnya invalid path error. Tidak ada retry ya udah gitu. Jadi kalau kalau tidak ada retry ya dia benar-benar tidak bisa melakukan eksekusi lagi, sehingga ya dia memang harus manual gitu ya, harus eksekusi lagi. Nah, kalau bagi user-user yang memang power user, artinya usernya mengerti teknologi, mungkin paham dia akan mengeksekusi ulang gitu ya, nge-refresh dan lain-lain. Tetapi kan kebanyakan dari kita user itu tidak bisa diharapkan bahwa mereka itu melek teknologi. UI UX yang bagus itu adalah benar-benar bisa dioperasikan oleh orang yang benar-benar tidak paham teknologi. Ya. Oke, di sini kita tidak bahas jenis errornya apa dulu yang boleh retry, karena nanti kita akan bahas ya kapan kita harus melakukan retry. Nah, contohnya ini selanjutnya adalah gambaran retry dari pattern dari retry. Pertama kan tadi yang fix delay gitu ya. Kita misalkan setiap 10 detik sekali atau 10 milisecond sekali atau 100 milisecond sekali. Jadi seperti ini. Kalau yang incremental delay artinya tadi ada exponential backup gitu ya. Misalkan pertama 2 milisecond, naik ke 4 milisecond, naik ke 8, naik ke 16 gitu. Jadi ada eksperimental ada increment delay. Kalau increment delay berarti fix ya dikali 2 kali 2 atau kali 3 kali 3. Nah, kalau yang satu lagi ini eksponensial. Nah, tadi ini berarti naik eksponensial. Semakin lama semakin nunggu lama, maka waktu tunggu selanjutnya itu semakin lama karena kan eksponensial. Ini salah satu penjelasan tadi ya, yang retry dengan eksponensial, retry dengan ada kenaikan delay atau delaynya tetap. Oke, selanjutnya, nah ini penjelasan mengenai yang jitter. Nah, kalau semuanya ini ya, semuanya yang fix delay, incremental delay, exponential backup, tetapi teman-teman tidak menggunakan delay, maka tidak menggunakan jitter, maaf, maka sistem itu kayak seperti ini. Jadi bareng semua nih, yang biru, merah, kuning, hijau bareng semua. Nah, ini akibatnya apa ya? Akibatnya si servisnya akan kena beban gede langsung, kemungkinan besar down lagi. Nah, kalau yang ini adalah gambaran retry dengan backup plus jitter. Nah, akibatnya kan ini dilihat. Jadi eksekusi berdasarkan waktunya tiap pemanggil, tiap callernya itu berbeda-beda ya waktunya. Jadi tidak bersamaan waktunya, berbeda dengan yang ini waktunya sama semua. Oke, jadi di sini teman-teman dapat gambaran jelas bahwa yang retry dengan backup, baik itu incremental delay atau backup flusi plus jitter lah yang terbaik yang harus kita gunakan. Oke, selanjutnya teman-teman, kapan kita harus retry ini? Kan pertama memang retry ini mekanisme penting dan harus kita lakukan eksekusi gitu ya. Tetapi teman-teman tetap
penerapannya harus hati-hati. Kenapa? Karena tidak semua retry itu memberikan solusi, bahkan mungkin bisa mengakibatkan problem lain yang lebih parah gitu ya. Nah, kita harus tahu kapan kita harus melakukan retry ini. Satu, kita harus melakukan retry fokus pada transient error. Jadi kalau bukan transient error karena bug logic, yaitu nggak usah di retry. Anda mau retry 1 juta kali sampai hari akhir juga ya tetap error gitu ya. Kenapa? Karena itu butuh Anda fixing lagi. Jadi jangan menggunakan retry untuk di luar transient error. Oke, jadi penjelasannya transient error ini kan error sementara sering terjadi di sistem terdistribusi atau microservice. Contohnya timeout atau 503 ya, service unavailable, atau salah satunya database lock atau connection refuse. Nah, retry harus masuk akal untuk transient error karena ada kemungkinan sistem pulih setelah waktu tertentu secara otomatis. Nah, jika errornya bersifat permanen, ya non-transient, retry hanya akan membuang waktu dan sumber daya. Jadi teman-teman, sekali lagi, hanya retry pada transient error. Ya, contohnya ya ini ya, misalkan layanan eksternal API mengembalikan status 503, nah baru kita retry. Jadi retry ini kita harus pilih-pilih errornya, teman-teman. Ada error umum gitu ya, yang misalkan ini 503, kalau misalkan timeout, ada juga mungkin error-error yang telah kita sepakati yang error tersebut kita definisikan tetapi masuk ke kategori jenis transient error gitu. Jadi teman-teman bisa duduk bersama dengan orang yang mendevelop service yang kita panggil. Nah, jenis transient error apa aja yang mereka sediakan yang mengharuskan kita retry. Jadi itu satu, teman-teman, sekali lagi fokus pada transient error. Selanjutnya, nah ini harus kita memahami juga jenis pemanggilan dari HTTP. Jadi mana saja yang aman dan tidak aman untuk di retry. Nah, dalam protokol HTTP ya atau mungkin REST gitu ya, maka yang aman untuk di retry adalah GET. Kenapa? Karena tidak mengubah data, hanya mengambil informasi. Anda mau 100 GET juga sebenarnya aman, tetapi tetap ada batasan ya supaya resource-nya itu tidak rakus ya, jadi tetap efisien. Kedua, perintah head ini sama seperti get tanpa body respond. Ketiga, put menggantikan resource yang ada, hasilnya sama meskipun dipanggil ulang. Put itu kan untuk update. Keempat adalah delete, menghapus resource. Nah, idempotent karena efek akhirnya tetap sama, resource-nya hilang gitu ya. Tapi tetap ini delete-nya bukan delete all ya, delete data dengan parameter tertentu. Jadi untuk get, head, put, delete, ini Anda melakukan retry aman. Nah, contohnya, jika aplikasi e-commerce gagal memuat informasi produk, nah ini bagus juga kita melakukan retry gitu ya. Atau kita mengget informasi dari service A ke service B ya, mengget informasi misalkan customer, nah tetapi lagi problem, nah kita bisa melakukan retry lagi. Nah, tetapi retry ini tidak aman tanpa ada idempotensi. Jadi teman-teman kalau tidak ada idempotensi tidak boleh melakukan post berulang kali. Kenapa? Karena ini akan memunculkan duplikasi. Kedua, kita tidak juga boleh memanggil patch. Jadi memodifikasi sebagian resource. Nah, tanpa idempotensi menyebabkan data menjadi double dan data tidak konsisten. Nah, contoh pada penarikan pembayaran, misalkan di payment gateway, post tanpa idempotensi dapat menyebabkan pelanggan ditagih 2 kali, double spending atau double debit jika retry dilakukan. Nah, kalau kasus ini seperti apa? Padahal kita tetap butuh retry gitu ya. Nah, berarti teman-teman harus ada mekanisme kita tetap bisa melakukan retry terhadap post, bisa melakukan terhadap page dengan syarat
sistem yang kita panggil sudah ada idempotensi mekanismenya. Atau teman-teman bisa nanya apakah kita diperbolehkan retry atau mungkin ada pengecekan juga. Misalkan ketika dapat error, misalkan service unavailable, kita kan tidak tahu karena kan request sudah masuk, cuma ada respon ke kita bahwa sistem lagi problem. Bisa saja di belakang itu sudah tereksekusi. Berarti ketika kita retry akan terjadi double. Maka salah satu pendekatannya biasanya selain memang di downstream kita ada mekanisme untuk idempotensi, ketika di-hit banyak juga tetap aman, kita bisa melakukan get dulu, cek dulu informasi. Apakah data yang kita post itu sudah terbentuk atau enggak? Kalau belum terbentuk, ya kita retry lagi. Tetapi kalau belum terbentuk, nah kita jangan melakukan retry lagi dan harus menyatakan bahwa proses request-nya dan tidak butuh retry. Ini cara-cara yang memang harus teman-teman tahu ya. Mungkin kita akan bahas ini lebih dalam lagi mengenai bagaimana kita real world-nya menggunakan retry nanti di video sendiri yang akan saya jadwalkan juga ya teman-teman. Itu kedua, jadi tidak semua HTTP itu aman. Kita harus yakinkan idempotensinya ada berjalan atau tidak. Ketiga, kita harus pertimbangkan kebutuhan bisnis juga. Nah, selain aspek teknis, teman-teman, kebutuhan bisnis harus diprioritaskan dalam keputusan retry. Ya, jadi retry pada operasi idempoten misalkan cocok untuk kebutuhan data statis dan status pengguna. Jadi kalau bisnis prosesnya hanya membutuhkan data statis atau memberikan status pengguna, ya Anda cocok untuk melakukan retry. Jadi jika terjadi error, retry dilakukan untuk meningkatkan user experience. Jadi mereka itu nggak tahu kondisi di kita itu seperti apa. Retry pada operasi tidak idempoten hanya dilakukan jika bisnis siap menangani dampaknya gitu. Jadi pada e-commerce saat pelanggan mengirimkan pesanan pos, retry harus dihindari kecuali ada tadi idempotensi ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya kapan tidak perlu retry ya? Pertama, keterbatasan resource. Jika retry malah memperburuk kondisi sistem karena resource terbatas, sebaiknya error ditangani dengan strategi lain. Ya, misalkan fallback gitu ya. Fallback itu memindahkan ke service yang lain atau mengurangi layanan. Biaya tinggi. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan juga dalam retry pasti akan melibatkan operasionalnya, biayanya menjadi lebih tinggi. Itu satu. Kedua ya memang di hal-hal yang salah satunya maksud biaya tinggi itu proses-proses yang transaksinya tuh tinggi banget gitu ya, bisa miliaran, jutaan, itu kan bisa diproses. Kalau kita retry-nya tidak benar kan terjadi double spending ya, ini kerugian finansialnya sangat besar. Jadi ketiga, pertimbangkan kebutuhan bisnis ketika kita eksekusi retry juga. Jadi sekali lagi retry tetap memang harus dilakukan, tetapi teman-teman pertimbangkan kebutuhan bisnis juga. Artinya harus balance antara user experience dengan data proteksi atau keutuhan data di database. Nah, kalau saya sendiri sih memang selalu berkeyakinan bahwa selalu ada jalan supaya user experience-nya bagus dan supaya database kita tetap konsisten. Selalu ada jalan sih, sepengalaman saya gitu. Jarang sekali yang perbaikan yang kita lakukan mengorbankan user experience itu jarang, kecuali memang Anda sulit untuk berpikir atau malas untuk mencari solusi. Nah, selanjutnya keempat, ini berbicara mengenai mekanisme pendukung retry yang aman. Ya, satu, tadi ya, idempotensi key, jadi harus ada idempotensi mechanism. Lalu kita harus punya dead letter queue, DLQ. Jadi kalau retry-nya berulang, kita bisa masukkan ke penulisan log atau database.
Atau kalau dalam sistem yang sudah asinkronus menggunakan message broker, nah kita bisa menggunakan dead letter queue ini ya. Ketiga ya, sekali lagi kita exponential backup dengan jitter ya, supaya apa? Sekali lagi menghindari yang namanya DDoS. Oke, teman-teman, jadi itu apa? Kapan kita harus retry sebelum kita masuk ke demo ya. Jadi untuk teorinya ini cukup. Nah, kita lihat nanti contoh kodenya seperti apa ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke demo kodenya ya. Mudah-mudahan dari contoh kode ini dapat membantu teman-teman semua untuk memahami konsep retry ini dengan lebih baik. Ini saya telah menyiapkan ya, teman-teman, sebuah source code ya, tapi ini saya menggunakan tradisional editor ya, menggunakan NetBeans. Sebenarnya kalau di dunia kerja, di laptop kerja biasanya saya menggunakan IntelliJ ya, IntelliJ. Tetapi karena untuk keperluan The Legend Kang Legend ya, atau Not Legend Programmer, saya harus membawa gimmick ke tool-tool yang umurnya udah sangat lama gitu ya. Saya coba menggunakan NetBeans. Nah, ini saya punya beberapa source code ya, teman-teman. Pertama, ini ada pembuatan retry menggunakan pemrograman menggunakan Java biasa tanpa menggunakan framework. Jadi kita manual lakukan retry. Intinya berarti kan menggunakan proses looping gitu ya. Itu satu. Kedua juga saya membuatkan nanti yang menggunakan framework. Salah satunya menggunakan Spring. Nah, untuk contoh kode yang manual juga, ini saya buat satu contoh kode yang tanpa jitter dulu ya. Jadi retry sudah ada back off-nya, tetapi tidak menggunakan jitter. Oke, di sini sudah back off eksponensial ya, tetapi belum menggunakan jitter. Oke, pertama ini main method ya, teman-teman. Ini proses utama ada di sini. Lalu saya ini inisialisasikan max retry-nya berapa ya, kan tadi saya sebutkan kita harus punya maksimum batas retry kita. Lalu kita base delay-nya berapa, misalkan 100 milidetik gitu ya. Jadi awalnya itu nggak langsung eksekusi, ada delay dulu. Nah, ini bisa diatur juga ya, mau 0 berarti ketika error langsung gitu ya, tapi kita kasih delay dulu. Lalu di sini looping ya, teman-teman. Loop mulai dari apa? Mulai dari percobaan pertama sampai ke max retry, eksekusi terus gitu, tambah-tambah. Lalu di sini ya kita logger ya, supaya kita nanti bisa mengetahui jalannya program. Lalu saya buatkan satu metode untuk perform operasi. Nah, ini maksudnya itu operasi apa yang akan kita eksekusi atau kita retry kalau terjadi masalah. Jadi di sini ya bisa nantinya itu call API ke service lain gitu ya. Bisa juga mungkin memproses penulisan di database. Artinya di perform operasi ini ya teman-teman silakan bisa mengimplementasikan untuk apa saja yang tentunya membutuhkan retry. Lalu di sini saya simulasikan, jadi kalau ada problem, ya disimulasikan kalau ada problem dia throw exception. Walaupun nanti realnya ya teman-teman, kita harus menggunakan exception yang secara khusus itu menyatakan bahwa ini adalah error transient gitu ya, bukan error yang permanen. Jadi ya teman-teman kalau misalkan ada error yang bisa kita definisikan atau error misalkan timeout ya, yaitu bisa teman-teman gunakan karena banyak juga framework yang sudah menyediakan kalau misalkan service unavailability
unavailable, maaf, ataupun misalkan tadi ya, misalkan time out itu dia ada juga yang sudah ada. Kalau nggak ada berarti memang kita harus mengcustom eh, exception tersendiri dan customnya itu disepakati di setiap tempat. Oke, ini saya supaya mudahnya throw exception aja ya, throw exception, lalu throw exceptionnya ini saya ubah-ubah supaya kita bisa simulasikan ya dengan kondisi. Misalkan kalau 0,7 ini maksudnya tuh kegagalan 70% peluang. Semakin tinggi berarti kegagalannya semakin besar. Oke, di sini ada perform ya kalau operasinya sukses. Nah, kalau nanti sukses break gitu ya. Artinya keluar dari loop kan. Break keluar dari loop. Nah, kalau terjadi error, exception apa kalau di perform operasinya ini ada error, berarti dia akan masuk ke sini ya. Ada error, lalu dari error tersebut ingat kita tulis ya problemnya. Lalu kalau dari error ini kalau nanti misalkan sudah ada max retry, misalkan sudah maksimum, ya berarti dia break keluar dari si proses pengulangannya. Kalau di bawah ini untuk hitungan untuk exponential backup. Jadi kita backup delay-nya berapa dihitung. Jadi pertama ya berapa, misalkan ditambahnya 0 tambah 2 hasil dari pemangkatan. Itu ya. Oke, di bawahnya ini untuk nge-sleep karena kan ini dieksekusi di dalam thread ya. Oke, teman-teman, ini jadi kodenya yang saya buat untuk menjelaskan retry, konsep retry tadi ya, maksimum, lalu retry-nya manual, coding manual. Kita coba eksekusi ya, teman-teman. Klik kanan, run, hasil outputnya. Ada di sini dilihat. Jadi ada informasi betul. Jadi dia loop pertama karena ada feedback error ya, disimulasikan error, dia loop lagi, lalu walaupun loopnya dia nunggu dulu kan 100 millisecond karena kan dibatasi ada delay gitu ya, 100 millisecond, lalu dia mencoba eksekusi kedua, trying kedua, do something, ternyata masih error, eksekusi lagi jadi 200 nunggunya gitu kan, semakin lama 400, 800 dan seterusnya. Sampai setelah 5 kali maka kita tuliskan ada maksimal reach dan kita log. Misalkan kalau kita mau simulasi ya mungkin misalkan hanya sedikit atau jadi ada yang benar gitu ya, seperti konsep intermittent, kita bisa lihat. Oke, dia hanya nyoba sekali, proses selanjutnya udah sukses gitu. Ini hanya simulasi aja, jadi kita mengsimulasikan proses yang intermittent itu seperti apa. Kalau ini dinaikkan harusnya semakin ini ya, semakin dimungkinkan terjadi problem. Ya kan? Beberapa. Bahkan kalau sampai benar-benar misalkan 1 aja ya, berarti kan benar-benar dianggap error terus. Ya. Terus-terusan sampai 5 kali, udah 5 kali ya berhenti. Oke, jadi ini contoh pertama ya teman-teman. Artinya kita retry, sudah ada back off polisi, tetapi tanpa menggunakan jitter. Artinya kalau ada 10 service yang jalan bareng seperti ini, dia akan eksekusi waktunya bersamaan. Oke, itu satu ke teman-teman. Kedua adalah retry with back off policy and jitter. Ini saya tambahkan dari kode tadi, ada rank jitternya ya. Lalu kita tambahkan untuk nambahin backup delay-nya. Kalau tadi kan backup delay-nya sama semua ya. Misalkan kalau 10 detik ya 10 detik semua service, sekarang jitter. Nah, ini jitter saya dapatkan dari bikin sebuah nilai yang diambil dari thread lokal. Sehingga apa ya? Sehingga nanti nilainya berbeda-beda. Ya, teman-teman.
eh, kode yang lainnya sama ya. Kode yang lainnya sama, cuma ada tambahan untuk jitter. Kita coba ya, eksekusi. Ini jangan dulu gede ya, 0,1 aja dulu. Jadi ada kemungkinan tidak error. Oke ya, jadi 1, 2, ini kira 64 milisecond nunggunya. Coba kita kalau kedua gimana? Oh, ini mah langsung sukses. Coba kita naikin ya. 5 supaya errornya kemungkinan banyak. Nah, di sini kan beda nih, 109, 154. Tadi yang awal kan teman-teman sekitar 64 milisecond ya. Kita coba eksekusi lagi. Oh iya, nanti beda-beda. Bahkan nanti kalau berbeda service, berbeda. Kenapa? Karena ini kan ngambil dari thread lokal si sistemnya gitu ya. Tempat si service tersebut di deploy, dia akan ngambil sebuah nilai ya dari apa, dari ranknya dari minus 50 sampai 50. Itu sama aja dengan random lah, istilahnya seperti itu. Oke teman-teman, ini retry dengan jitter ya, jadi mudah. Tidak banyak yang harus kita impor ya. Menggunakan Java sendiri mudah ya, cuma ya kalau kita manual seperti ini berarti semua hal yang teman-teman harus retry ya, teman-teman harus manual code seperti ini. Nah, ini agak ribet. Kenapa? Karena retry ini kan seolah-olah kayak seperti bukan kode utamanya, tetapi kode pendukung kan, supaya retry terjadi. Nah, kalau manual seperti ini, dampaknya nanti bisa, kalau saya nyebutnya itu meracuni kode utama gitu, karena logic retry-nya ini dimasukkan ke dalam kode utama sehingga menambah kode kita kompleks. Nah, ada pendekatan menggunakan namanya itu AOP, Aspect Oriented Programming, dan itu kita menggunakan library, salah satunya Spring aja ya yang umum. Nah, ini adalah yang menggunakan Spring teman-teman. Menggunakan Spring, nanti bisa teman-teman lihat ya, kalau untuk library-nya library Spring lah, ini kebetulan saya menggunakan Spring Boot ya. Untuk retry-nya juga, untuk aspek AOP-nya juga. Nanti teman-teman bisa lihat, ini nanti coba saya simpan di GitHub ya, dan GitHub-nya nanti saya tuliskan di deskripsi. Oke, untuk keperluan si Spring ini saya membuat kelas ya. Di sini maaf tidak menggunakan OOP yang bagus. Biasanya kan kalau OOP bagus itu ada service, ada interface, service, ada implementasi. Ini saya langsung implementasi saja supaya lebih mudah gitu. Pertama ini saya membuat yang menggunakan Spring retry-nya tapi belum ada jitter. Nah, kalau menggunakan Spring mudah teman-teman, kita menggunakan anotasi retriable. Ini bawaan dari si Spring. Jadi teman-teman tinggal memasangkan anotasi retriable di atas metode yang akan kita eksekusi atau metode yang akan kita retry. Ini kan retry-nya ya, kita tinggal tempel retriable, harus retry for untuk apa? Ya kita pilih misalkan errornya adalah runtime exception gitu ya, atau misalkan errornya yang telah kita definisikan sendiri. Seperti saya jelaskan tadi, seharusnya kita bikin kelas exception sendiri karena ini kan jenisnya intermittent gitu ya. Jenis transient error. Retry for apa? Lalu maksimum retry-nya berapa maksimumnya? Misalkan 5 atau 6 gitu ya, teman-teman di sini. Back off-nya kita mau seperti apa? Back off policy-nya misalkan delay 1000 milisecond. Jadi mudah teman-teman. Kalau tadi kan lumayan ya, harus ada logic dan bahkan menjadi lebih kompleks itu, walaupun memang metodenya sudah berdiri sendiri, metode tersendiri, tapi ya ini kan jadi masuk ke kode kita. Yang berbeda, kita menggunakan si Spring, kita bisa menggunakan AOP, kita gunakan anotasi retriable gitu ya. Mudah, tinggal definisikan, kita eksekusi.
Oke, ini kelasnya retrace service nanti akan dipanggil oleh main method lah. Bukan main metodenya ini, sorry, main metodenya app runner. Nah, kita buka dulu yang ini ya. Buka dulu yang eh, apa tanpa jitter. Ini saya lupa apa perintah untuk shortcutnya ya. Kita tutup dulu. Sudah ada. Manual aja deh, teman-teman. Sorry ya. Oke, sorry. Oke, jadi kita akan mengeksekusi yang atas. Ini ya, perform operation. Ini yang tanpa tanpa ada jitter. Kita coba eksekusinya yang ini sudah menggunakan ini Spring Boot. Saya sudah aktifkan enable retry-nya ya, menggunakan anotasi enable retry. Dia akan memanggil kelas ini ya. Oke, kita jalankan dari main metodenya. Spring lumayan ini ya, ada uh, awalnya dulu. Kenapa? Karena dari springnya. Jadi dilihat retry pertama, kedua, ketiga. Ya. Oke, itu yang no jitter teman-teman. Misalkan ini karena sorry bentar. Jitter. Oh sorry, ini maaf. Kode ini masih yang manual ya, sorry. Harus yang oke, ini yang betul. Nah, saya ingin mendemokan ke teman-teman. Kalau lebih kecil dari 4, misalkan dari 6, kita seperti apa? Oke, 6 kali ya. Ininya eksekusinya. Oke sih harusnya tidak ada yang aneh. Oke, jadi itu kalau kita menggunakan menggunakan si Spring ya. Nah, selanjutnya kita gunakan yang Spring tetapi menggunakan jitter. Ini menggunakan jitter, teman-teman. Jadi menggunakan jitter juga mudah. Kita dari metodenya yang tadi ya retriable, kita tinggal tambah ada randomnya true atau false. Kalau randomnya true, maka nanti delay yang 100 ini, misalkan delaynya 100 tuh ditambah dengan sebuah nilai random. Kedua, di sini saya tambahkan parameter untuk probability suksesnya ya. Nah, di sini suksesnya agak berbeda. Jadi kalau semakin besar probabilitasnya semakin sukses gede. Kalau tadi kan kebalikan ya. Oh, ini jadi kalau semakin kecil berarti kemungkinan besar terjadi errornya semakin besar. Kalau besar nilainya di sini suksesnya semakin besar. Oke, ini akan dieksekusi ininya sama ya teman-teman. Jadi coding di sininya tuh ya nggak usah diperhatikan, coding biasa aja. Cuma yang perlu diperhatikan teman-teman di sini aja. Tinggal nambahin random, true atau false gitu. Oke, di sini kita yang Visioner kita buka yang dengan jitter ya. Ini kita tutup dulu. Oke, kita ini buka.
Oke, Nano ini di eksekusi kasih nilai gitu ya. Kita coba nilainya yang kan semakin tinggi itu semakin eh, semakin bagus keberhasilannya ya. Jadi jarang error. Kita coba dulu harus dari sini ya. Oke, 1, 2 langsung ini randomnya ada nih. Saya print juga random nanti tambahannya gitu ya untuk jitternya. Oke, kita coba tambah kalau misalkan diturunkan supaya eh, kemungkinannya errornya munculnya gede ya. Misalkan 1, kita eksekusi lagi, harusnya tryingnya nambah ya. Iya tuh nambah 1, 2 sukses setelah ketiga. Kita coba lebih kecil lagi ya teman-teman, 0,1 nih harusnya semakin sering errornya, dan kalau errornya sering kita tahu apa sih yang akan terjadi. Oke, bahkan ini katanya ada recovery nih. Nah, recovery ini apa? Karena kita telah kayaknya sih maksimum perform. Kita lihat kan ini maksanya eh, percobaannya 5 kali. Tadi di output dia sudah 5 kali gitu ya. Capai maksimum. Nah, kalau kalau di Spring ini perlu diperhatikan, kalau tadi di manual code kita bisa menghandle code kita dengan mudah ya, karena kita ada try, ada catch. Nah, di catch kita simpan apa yang harus kita lakukan kalau sudah maksimum gitu kan, bisa nulis log, bisa nulis ke database atau mengalihkan fallback. Nah, di sini kalau menggunakan Spring, menggunakan retrievable, teman-teman harus nambahin recovery metodenya. Jadi kalau sudah mencapai maksimum, misalkan 3, apa yang harus kita lakukan? Kan di sini nggak ada try catch-nya ya, teman-teman bingung nambahinnya di sana, di mana. Nah, Spring menyediakan metode kalau sudah maksimum, apa yang harus kita lakukan? Tinggal kita teman-teman coding di sini aja. Metodenya itu bebas, mau recovery, mau bangun tidur atau apalah ya, recover, tetapi teman-teman harus ngasih anotasi recover. Nah, kita nih misalkan 3, kita ini kan outputnya nanti ada recovery after retry gitu ya. Sorry, 3, kita eksekusi lagi, betul atau enggak? Udah, nih dia udah 5 kali, jadi mau mau eksekusi lagi nggak bisa karena sudah batas ya. Jadi recover masuk ke metode untuk recovery-nya. Nah, kalau masih proses, misalkan 6, terus kebolehjadian problemnya kita turunkan, ya teman-teman. Sorry, maaf. Di sininya, jadi misalkan suksesnya tinggi gitu ya, jarang error, ya harusnya yang maksimum itu tidak tereksekusi. Ya kan, percobaan pertama jadi error, nunggu dengan jitter tertentu dia eksekusi, udah langsung sukses. Oke teman-teman, itu ya contoh kodenya, cukup sederhana. Jadi contoh yang manual code ya, yang tanpa menggunakan framework, tanpa Spring. Jadi kita harus menambahkan kemampuan retry ini di kode kita, atau yang menggunakan bantuan dengan si Spring. Nah, Spring ini lebih mudah penggunaan, dan kode kita menjadi lebih readable ya, lebih teratur. Kalau saya sarankan ya teman-teman gunakan framework. Bukan berarti walaupun teman-teman sangat jago gitu ya, bikin tersendiri, lebih baik teman-teman gunakan library yang sudah ada yang membantu kita menjadi lebih produktif gitu ya. Kita tanpa harus bingung nanti
logic di retry-nya seperti apa. Jangan sampai kita fokus di yang sidecar-nya atau pekerjaan yang bukan utamanya, bukan di core kita. Core kitanya terbengkalai, kita fokus nyari framework untuk retry yang benar gitu ya. Udah, teman-teman gunakan saja retry yang sudah disediakan oleh beberapa framework yang ada. Oke, teman-teman, itu contohnya ya. Nah, di pertemuan ke depan nanti kita coba buat contoh ini yang lebih benar-benar real world ya. Untuk contoh sekarang saya rasa cukup. Oke, teman-teman, jadi itu adalah demo kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dan teman-teman lebih mengerti. Kalau ada permasalahan, misalkan yang hal-hal masih belum dipahami atau sampel code-nya ada problem di teman-teman, ya teman-teman coba ditulisan aja di kolom komentar. Nanti coba saya lihat permasalahannya dan saya bantu untuk solve ya. Nah, selanjutnya apa gitu ya teman-teman. Jadi kita tadi telah menjelaskan teori dari transient error, non transient error, lalu kita tahu juga bagaimana kita harus nge-solve transient error ini ya, salah satunya dengan retry. Kita lebih disarankan menggunakan retry dengan eksponensial backoff plus jitter. Lalu kita juga tahu kapan harus retry dan kapan tidak, kapan kita harus retry tetapi kita harus memastikan bahwa sistemnya independen. Nah, apa selanjutnya? Nah, selanjutnya teman-teman, seperti yang saya jelaskan, error handling ini kan panjang dan kompleks ya. Jadi yang kita bahas itu adalah error handling pada microservice, tetapi untuk sistem yang istilahnya itu sinkronus ya, menggunakan REST API. Kita belum membahas mengenai handling error untuk sistem yang berbasis EDA. Sebenarnya sih saya setelah membuat satu video yang berhubungan dengan handling error pada Kafka. Nah, itu termasuk juga sebenarnya handling error di asynchronous environment atau asynchronous arsitektur. Jadi ini adalah teknik pendukung. Selanjutnya ya salah satunya dead letter event. Ya ini kita menyimpan data gagal untuk proses ulang saat sistem pulih. Ya yang tadi disebutkan. Jadi kita simpan di database, lalu ada scheduler. Nah, implementasinya ini bisa menggunakan message broker Kafka plus NoSQL gitu ya. Kenapa? Karena kan hanya untuk menyimpan data-data log gagal saja. Selanjutnya nih yang terpenting ya, kalau nomor 1 saya sudah ada video yang teman-teman juga bisa lihat ya. Kalau nanti kurang nanti saya buat lagi video mengenai dead letter event, tapi saya sudah membuat video yang membahas mengenai cara handle error pada Kafka, termasuk di dalamnya itu menghandle error di sistem asinkron, non-blocking atau event driven arsitektur ya. Nah, selanjutnya yang penting nanti akan kita bahas juga mengenai circuit breaker. Nah, ini penting juga di sistem microservice. Kenapa? Karena ketika permasalahan muncul terus-menerus, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menerapkan circuit breaker. Jadi, kita menghentikan pasokan request ke sistem yang lagi bermasalah. Ini sama prinsipnya dengan keamanan listrik di rumah kita ya. Circuit breaker ini sama. Nanti kita akan bahas mengenai circuit breaker ini lebih lanjut. Ketiga, ini adalah rate limiter juga. Ini rate limiter nanti akan masuk di pembahasan mengenai API gateway salah satunya. Tetapi memang rate limiter ini harus dibuat juga untuk apa? Untuk melindungi sistem kita juga terhadap request-request yang terus-menerus gitu ya. Ya bisa diakibatkan karena retry gitu ya, kesalahan, atau karena ada proses breach atau proses intervensi dari luar yang menghit sistem kita terus-menerus. Artinya ya supaya mengamankan juga sistem kita, misalkan kemampuannya sistem kita hanya 400 request per detik misalkan ya, maka kita harus pakai rate limiter supaya sistem kita tetap aman. Walaupun requestnya banyak, tapi kita pakai rate limiter ya, supaya memang dibantu bebannya di manage, tidak overload seperti itu. Nah, keempat,
nanti saya juga buat mengenai real world error handling seperti apa. Kalau tadi kan masih contoh lah ya, seperti ini, lalu kita belum tahu contoh kasus di kehidupan nyata seperti apa. Misalkan kalau kita ada dua service yang kita call problem, kita harus seperti apa retry-nya, tetapi kita harus ngecek sudah terbentuk atau enggak. Nanti di video mengenai real world error handling. Oke, itu teman-teman. Selanjutnya ya termasuk mungkin juga kesimpulan dari kita ya, dari video kita kali ini. Oke, teman-teman, demikian penjelasan mengenai error handling pada microservice. Mudah-mudahan membantu teman-teman semua sehingga bisa prepare lebih baik terhadap software kita. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Illidan, you are not prepared, sehingga ketika problem muncul ya Anda kehilangan user, kehilangan kepercayaan user, kehilangan finansial, dan akhirnya ya kerugian yang didapat. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan berguna. Jangan lupa untuk subscribe, kasih like, dan share ke teman-teman yang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.